Halo kawan Gala, balik lagi di podcast Lebih Dekat, kanal YouTube Koran Gala. Nah, di episode kali ini, balik lagi ketemu lagi nih sama aku, Sarah. Semoga kawan Gala semuanya gak bosen untuk lihat aku di podcast Lebih Dekat. Tapi kalau misalnya bosen gak apa-apa, karena di channel ini aku tetap tidak sendiri. Di video ini aku sudah ditemani dengan dua teteh-teteh yang nanti akan sharing seputar hal yang seperti relate dengan kawan Gala. Apa itu? Nanti kita bahas. Tapi sorry, kayaknya aku agak-agak serak di episode ini. Jadi aku minta maaf kalau misalnya serak, karena serak ini muncul dari perubahan cuaca yang memang lagi ekstrimnya di Bandung ya. Betul banget. Kayak tadi pagi aku ngantor, siang tuh panas. Terus barusan hujan. Teh Tia juga tadi kena hujan. Betul, kena hujan, macet juga di mana-mana. Jadi kehujanan. Jadi agak dikit gatel gitu kan tenggorokannya ya. Betul banget. Teteh gimana hari ini udah kena hujan atau masih kena panas hujan, ngetrek? panas, angin. Wah, Komplit ya. udah komplit ya ini. Kayak udah di Wonder Woman ini, masih jam 3 padahal ya. Oke, perubahan cuaca di Bandung emang lagi ekstrem banget, dan kayaknya di kanan kiri itu masih udah banyak banget yang kena batuk pilek atau mulai sakit tenggorokan gitu. Nah, salah satu penyebabnya tuh apa ya sebenarnya? Karena kan kalau misalnya ada batuk pilek tuh kadang-kadang suspek penyebabnya bisa dari es terus. Es terus. Siapa nih kawan Gala yang suka es terus akhirnya batuk dan pilek. Nah, pas banget kita ngomongin tentang batuk pilek, tentang perubahan cuaca, lalu juga nanti akan ngomongin tentang dehidrasi atau kekurangan cairan. Tentunya bukan cuma aku sendirian. Aku hari ini sudah ditemani oleh Teh Airin, Markom dan PR Manager dari PT Panvilla Indosari Veteran 88. Ini dia Teh Airin. Iya, kabar kawan Gala, ketemu lagi. Kita sudah sering bertemu. Betul. Karena kita berdua sudah sering ketemu, sekarang kita ada satu lagi teteh. Ini ada Teh Tia Aulia ya, Marketing Communication dari Kresida. Halo kawan Gala, salam kenal. Salam kenal. Siapa kawan Gala yang udah tahu brand Kresida? Nanti kita ngobrol tentang Kresida. Karena aduh serak ya ini. Karena mungkin agak serak, dan mungkin gak cuma aku tapi juga kawan Gala. Nah, kita akan ngomongin dulu nih tentang penyakit batuk pilek yang sering kejadian nih, sering derita oleh teman-teman yang suka sibuk, orang yang juga mobilitasnya tinggi di tengah cuaca ekstrim seperti ini. Teh Airin nih, aku mau nanya, kalau batuk pilek tuh sebetulnya penyebabnya apa sih? Jadi kan sebetulnya di cuaca-cuaca ekstrim gini kayak udah kebiasaan nih ya, orang-orang tuh selalu bilangnya, ya ini lagi batuk, pilek, sakit tenggorokan, wajar sih cuaca kayak gini gitu ya. Akhirnya tanpa sadar kita kayak menormalisasi bahwa nggak apa-apa sakit di cuaca gini tuh emang wajar banget dan banyak juga gitu. Nah padahal sebetulnya yang nggak wajar ya, sakit itu yang nggak wajar. Jadi yang kalau kita lihat di cuaca mau ekstrim panas, hujan, angin besar dan sebagainya, ada juga tuh orang-orang yang sehat sebetulnya. Nah, berarti kan ada yang membedakan antara orang yang gampang sakit sama orang yang sebetulnya mau kena hujan, angin, badai juga tetap aja dia oke aja. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat berarti ada sistem imun yang membedakan kesehatan tiap orang gitu ya. Dan kalau di cuaca ekstrim, nanti panas, nanti hujan, terutama di hujan nih, ini tuh ada virus yang kita sebenarnya 3 tahun di COVID ini kita belajar tentang si virus, salah satunya common cold ya, influenza, yang bikin virus ini tuh seneng banget di udara-udara yang lembab, dingin, hujan, apalagi dengan kebiasaan orang-orang yang nutup pintu, nutup jendela, terus diam di ruangan yang tertutup, belum apalagi kalau yang kerjanya seharian penuh di ruangan AC, atau anak-anak sekolah yang ruangan kelasnya jadi karena dingin ditutup. Nah, virusnya keliling-keliling lah di sana. Jadi muter aja gitu ya. Betul, dan gak lama akhirnya orang-orang mulai kena sakit juga. Orang-orang yang sistem imunnya drop pasti ikutan sakit. Nah, dan yang memang paling kasihan adalah yang sering disalahin itu adalah si cuaca. Ini cuacanya sih nggak bagus gitu, padahal gara-gara hujan gitu ya, pohon tumbang, orangnya ikutan tumbang juga gitu kan ya. Nah, tapi kita harus sadar nih bahwa nggak boleh salahin cuacanya, atau nggak boleh salahin orang yang sakit terus jadi ketularan, enggak. Tapi yang harus kita pikirin, gimana caranya nih supaya saya sistem imunnya lebih kuat biar nggak gampang sakit. Gitu.
Terus apa sih yang bikin seseorang, mungkin termasuk aku yang sekarang juga agak-agak seret ini, apa sih yang bikin orang tuh lebih mudah terkena virus influenza? Nah, ini sebetulnya kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering orang nggak aware bahwa itu tuh bikin dia gampang sakit, ya. Contoh, kurang tidur, coba. Aduh, Gala, siapa nih kawan Gala? coba yang lembur terus sering. mungkin? Betul. lembur nggak? Kalau ada kerjaan atau ada apa mending ya. Kita mama juga begadang jangan begadang. Gitu. Kalau nggak ada artinya, ini yang jadi masalah karena kita sering kali begadang tuh karena nge-scroll nggak berhenti ya. Iya, belum nongkrongnya bablas ya. Ngejar serian, film serian, beberapa episode kagok gitu kan. Kagok tau subuh. Subuh gitu. Nah, akhirnya begitu tidurnya kurang dari 6 sampai 8 jam udah pasti gampang banget sakit karena sistem imun langsung drop. Ya. Nah, terus udah gitu yang kedua nih, kurang vitamin D. Jadi orang-orang udah tahu bahwa vitamin C, D ini bikin sistem imun lebih kuat. Nah, vitamin D itu kan sesimpel tinggal berjemur ya. Berjemur di pagi hari itu dapat vitamin D lebih banyak selain dari makanan yang kita bisa konsumsi. Dan vitamin D ini sebetulnya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membuat kita lebih sulit sebetulnya untuk gampang kena nih gitu ya, dan sistem kekebalan tubuh kita ini bisa lebih cepat buat ngelawan si virus influenza. Nah, dan jangan salah kawan Gala, vitamin D ini bukan cuma yang kita makan terus bikin kita sistem imun yang lebih baik, tapi vitamin D ini ketika kita lebih sehat, maka kita bisa mencari vitamin D yang lain, yaitu vitamin duit. Tentu saja. Kalau itu sih langsung kayak membentuk apa ya, antibody langsung kekuatan bahagia tubuh sekali, ya. gitu kan. Apapun akan dihadapi selama ada vitamin D, yaitu vitamin D. Dan sebaliknya kalau misalnya vitamin D-nya kurang, sakit-sakitan, vitamin duitnya juga berkurang. Ya itu dia. Jadi jangan lupakan itu. Nah, yang ketiga adalah ini nih, masalah higienitas yang kita belajar soal cuci tangan, jaga kebersihan tangan. Karena telapak tangan kita ini adalah bagian yang sebetulnya paling kotor nih, dan kita nggak aware, kita habis pegang meja, pegang apa, pegang muka, pegang mata, pegang hidung, akhirnya si droplet yang mungkin orang habis bersin, habis batuk, masuklah ke dalam diri kita, ya. Dan satu lagi yang terakhir adalah menjaga hidrasi, soal minum. Nah, sebagian besar tubuh kita ini kan air, dan sistem imun itu susah kerja kalau air di dalam tubuh kita kurang. Nah, makanya dehidrasi itu cepet banget bikin orang-orang sakit. Nah, terutama waktu di 3 tahun COVID kita belajar bahwa harus banyak minum supaya apa? Bukan hanya ningkatin sistem kekebalan tubuh, tapi menjaga hidung, tenggorokan sama mulut tuh tetap dalam kondisi lembab yang membuat si virus ini lebih sulit masuk ke dalam. Nah, makanya kenapa minum, punya kebiasaan sedikit-sedikit tapi sering itu harus jadi kebiasaan lagi ya. Oke, berarti kalau batuk juga bisa bikin dehidrasi gitu ya Teh? Nah, batuk pilek itu bikin orang gampang dehidrasi. Makanya khas banget ketika sakit batuk pilek atau tenggorokannya radang gitu ya. Datang ke dokter tuh, apalagi kalau ditambah demam, pasti dokter akan ngomong minumnya harus lebih banyak. Oh iya sih, benar. AATT gitu ya. Benar. Nah, nanti selama sakitnya inget sih, kalau enggak aduh lupa lagi gitu lagi. Ingatnya pas Berulang. dokter aja. Iya, pas Iya, dokter pas aja dokter ingetnya. gitu kan. Nah, dan kenapa sih bisa kayak gitu tanpa kita sadari? Ketika kita bersin, ketika kita batuk, itu tuh ada cairan yang keluar, dan apalagi kalau lagi meler kan ya, cairannya banyak banget ya kan. Dan itu tuh tanpa kita sadari memang makin banyak cairan di dalam tubuh yang keluar, apalagi ditambah kalau demam ada keringat, terus urin. Biasanya kalau flu tuh buang air kecil kan beser ya, lebih sering. Nah, itu yang membuat akhirnya kita tuh gampang banget kena dehidrasi. Apalagi di dalam tubuh kita tuh kita nggak sadar ya bahwa ketika kita sakit, di dalam tubuh kita ini si sistem imun tuh lagi bener-bener perang buat ngelawan dan membunuh si virus ini. Nah, makanya air yang disedot di dalam cadangan tubuh kita ini makin habis. Nah, jadi kalau kenapa ada orang-orang yang ngomong, aduh sekarang mah virusnya teh asal lebih canggihnya, batuk pilek teh lama, sebulan gak sembuh-sembuh. Nah, salah satunya coba dicek apa istirahatnya kurang, apa airnya juga kurang. Akhirnya sistem imun susah, kurang peluru ibaratnya buat ngelawan. Akhirnya sakitnya lama gak sembuh-sembuh. Oke, jadi sebenarnya bukan virusnya yang semakin canggih, belum tentu virusnya semakin canggih, tapi bisa jadi karena pola hidup kitanya ya, tidurnya, minumnya, apalagi kalau dua-duanya kurang. Benar. Oke, tadi kan dibilang ya Teh, kalau misalnya salah satu penyebab batuk pilek yang marak
dialami sekarang, termasuk mungkin oleh aku, adalah kurang minum, kurang cairan. Nah, ada nggak sih tips gitu ya untuk dilakukan supaya kita tuh punya pola minum yang sehat dan tepat dan nggak males buat minum? Tapi kalau lagi hujan dingin tuh kan males ya bisa minum, karena kayak nggak Udah haus. haus, betul. Tahu-tahu udah berapa jam nggak minum gitu, kayak puasa tapi bukan. Nah, ada nggak nih tipsnya? Iya, jadi pada dasarnya yang tadi tuh punya kebiasaan minum sedikit-sedikit tapi sering tuh harus jadi kebiasaan sehari-hari. Ya, selama kita nggak lagi puasa, berarti kan kita bisa minum di jam berapa aja nih. Iya, betul. Nah, coba pakai aplikasi Drink Water Reminder. Itu aplikasi yang bisa di-download free buat membentuk kebiasaannya dulu sampai nanti akhirnya tubuh kita nagih sendiri nih, nggak sadar minum. Akhirnya sehari itu bisa 2 liter, 2,5 sampai 3 liter tuh habis ya. Nah, jadi jangan biasain nunggu haus baru minum sekaligus banyak. 1 botol habis, nah itu nggak boleh. Justru 1 botol ini perlu dicicil berapa kali dan akhirnya lama-lama habis nih gitu. Terus jangan lupa habis ngemil ya, coba kawan gala yang sering ngemil kerupuk lah ya, keripik-keripikan, kacang dan sebagainya. Itu saya. Kadang-kadang tuh udah 3, 4, 5 bungkus lupa belum minum 1 gelas pun. Nah, itu harus minum. Terus tambah juga dengan tambahan buah yang airnya tinggi bisa. Nah, dan jangan lupa juga bahwa air yang keluar dari dalam tubuh kita tuh gak cuma air aja, tapi ada mineral kan. Makanya kenapa tubuh kita ini butuh asupan mineral dan air tuh sedikit demi sedikit tapi sering. Seperti ginjal kita tuh nyuci si darah ini tuh kan terus-terusan tuh 7x24 jam. Jadi butuh cairan lebih sering. Nah, satu lagi yang bisa menjadi penolong buat kita adalah kayak gini nih. Kita tanpa sadar ngeliat terus si botol minum ini, tanpa sadar juga ternyata kita akan lebih sering minum. Oh ya? Nah, dan itu ternyata ada penelitiannya dan terbukti banyak orang yang tanpa sadar nyiapin tumbler-tumbler kece ya. Oh, banyak nih sekarang. Betul kan? Karena tumbler tuh udah kayak part of fashion. Betul. Ya, udah jadi kayak lifestyle-nya orang-orang. Asal bener aja diisinya air putih ya. Bukan diisinya kopi 1 liter. Betul. Jadi jangan diantepin si tumbler cuman buat gaya doang, tapi ini bisa membantu kita. Nah, dan kalau kita buang air kecilnya 2 jam sekali, tandanya cukup minumnya. Nah, jadi kawan gala perlu cek tuh kalau dailynya kita berapa lama sekali buang air kecil. Iya betul. Kalau misalnya buang air kecil dalam 2 jam sekali, itu berarti wajar ya, normal. Iya, Gak beser ya? gak beser itu tuh. Justru bagus. Nah, tadi ngomongin tentang tumbler nih, aku jadi tertarik. Ya, memang sekarang tren ya, tumbler-tumbler mulai dari yang segede gini sampai yang gede banget sampai di tank gitu ya. 2 liter loh ya. Warnanya dari yang warna-warna standar kayak hitam, putih sampai yang ada pink gonjreng, kuning gonjreng. Mungkin kawan gala boleh juga spill di kolom komentar tumbler favorit kamu warna apa dan segede apa. Kita pengen tahu. Nah, dan juga diisi apa tumblernya? Semoga diisi air putih ya, air mineral. Iron 88. Lebih tepatnya. Nah, kita ngomongin ke style nih Teh. Ya, kalau misalnya kita pengen sehat, pasti semua orang pengen sehat. Iya, betul. Dan pasti semua orang tuh pengen stylish, pengen bergaya, ya kan? Nah, tapi gimana kita menjembatani antara keinginan sehat dan keinginan bergaya? Bisa nggak sebenarnya sehat dan gaya itu jalannya selaras gitu, barengan? Betul, harus banget ya, harus barengan. Jadi kalau misalnya udah kece nih, bajunya udah bagus, fashionnya udah bagus, tapi malah dehidrasi, bibirnya malah kering-kering gitu ya kan, jadinya enggak in banget fashionnya. Ada yang kurang gitu ya. Betul banget. Bener. Meskipun salah satunya adalah tadi dengan bawa tumbler gitu ya. Betul. Itu bisa jadi salah satu fashion statementnya. Betul. Jadi harus perhatiin stylenya dari luar dan dalam. Nah, udah ngomongin ke arah style, kebetulan sini juga bareng sama Tetia nih. Tetia adalah marketing communication dari Cresida. Iya, betul. Nah, Cresida apa sih itu brand Cresida? Apa ya? Apa ayo? Oke, buat kawan gala mungkin beberapa udah pernah denger ya brand Cresida. Kebetulan brand Cresida tuh merupakan brand clothing asal Bandung. Kita asli Bandung, produk lokal. Udah ada dari tahun 1991. Oke, udah lahir belum kawan gala? Kalau aku belum, jujur aja. Sama sebenarnya aku juga Oke, belum sama ya. Kita sama-sama kaula muda. Iya. Oke, gimana Teh lanjutkan? Cresida itu fokusnya kita di daily wear, jadi pakaian-pakaian harian. Mau musim panas, musim dingin, mau musim hujan, kita semua ada. Jadi kalau misalnya kawan gala ini perlunya
mungkin pendengarnya macam-macam juga ya Iya, kawan lintas Gala. generasi Lintas kita. generasi. Nah, sama-sama Kresida kita punya produk juga dari mulai anak-anak sampai dewasa, dari casual sampai dengan formal juga kita ada. Kayak gitu. Menarik banget. Nah, terus kalau karena ini kan lintas generasi ya, berarti kan ada strategi untuk terus relevan menyentuh semua generasi. Nah, gimana sih Teh strategi dari Kresida di antara banyaknya clothing brand kan banyak banget ya. Iya, betul. Banyak banget, gimana sih supaya menjaga tetap relevan? Oke, Kresida kan bertahan 35 tahun ya. Wow. Udah 35 tahun bertahan bukan tanpa alasan, kita tetap menjaga kualitas, Oke. kita juga berinovasi, entah itu mungkin dalam pakaian produknya, terus dalam campaign-campaign juga kita kolaborasi bareng nih sama kayak Ron 88 kita kemarin juga berkolaborasi. Itu salah satu cara untuk kita menjaga relevansi biar masih sesuai nih sama tren-tren yang ada saat ini. Oke. Terus karena kalau misalnya kita ngomongin tentang fashion dan tren, kayaknya yang paling catch up dengan tren itu adalah anak-anak muda. Betul, Benar betul kan banget. ya? Kadang-kadang anak-anak muda tuh udah tahu duluan kira-kira baju yang seperti apa sih yang lagi in, Yang lagi tumbler kayak apa sih lagi banyak dibeli. Bahkan sekarang ada tumbler-tumbler model-model tertentu ya yang kayaknya mereknya lebih dari satu, berarti kan jadi tren. Begitu pula dengan baju. Nah, karena anak-anak muda nih yang paling catch up dengan tren, Gen Z lah ya kita bilangnya. Nah, ada nggak sih Teh tips fashion buat para Gen Z biar punya gaya baru tapi seru? Oke, betul banget tadi udah Gaya disinggung baru yang sedikit seru ya. nih. Gaya baru makin seru. Gaya baru makin seru tuh tagline kita loh. Oh, Tagline ternyata Kresida. tagline-nya. Oke. Iya. Jadi kita tuh sesuai dengan tagline kita pengen terus mengeluarkan gaya-gaya baru yang makin seru, yang lebih relevan sama Gen Z. Karena tadi yang lebih sering catch up sama fashion tuh dari Ya, kalangan Gen Z, muda yang ya. muda, iya. Terus fashion tuh sekarang lagi banyak banget alirannya. Ada yang suka warna-warni. Oh iya, ada cewek yang kue ya? cewek kue, betul. Ada yang lebih suka earth tone, Oh iya, cewek-cewek bumi. cewek bumi. Ada yang juga sukanya monokrom aja Monokrom nih, kayak aku kita. hitam aja, hitam Hitam putih, putih, gitu hitam ya. putih. Nah, salah satu fashion tipsnya adalah punya baju basic. Oh, oke. Yang paling penting tuh di kaos, terus celana jeans sama celana formal. Kalian punya 3 item penting itu aja, bisa di mix and match. Misalnya jadi 10 jenis Oh ya? outfit, jadi Oh, 100 jenis outfit bahkan mungkin ya. Kalau misalnya bingung ya, cewek-cewek mungkin ya teteh-teteh di sini juga pernah. Aduh, aku nggak ada baju ya mau keluar. Sering banget, Selalu padahal lemari ngerasa kayaknya udah gitu. penuh ya. Nah, padahal tuh tipsnya adalah mix and match. Jadi kalau misalnya bingung, bajunya itu aja, mix and matchnya lo kayak gimana, bingung, bisa langsung aja dicek di Instagram kita di Kresida Clothing. Kita sering banget upload inspirasi outfit harian. Outfit harian, asik. Nanti jangan lupa untuk dicek karena aku juga akan langsung cek, tapi nggak mungkin di depan kamera. Jadi setelah beres akan aku cek. Nanti boleh ceknya Instagramnya ada di bawah sini. Terus kalau misalnya udah nih ada kita udah punya basic item kayak tadi ya, berarti celana jeans, kaos dan juga celana formal, Yes. celana bahan mungkin ya, Iya, bahasanya gitu celana ya. bahannya. Oke, kalau item yang di khusus di Kresida itu yang basic itu ada nggak Teh? Ada banget. Oke. Kita kalau misalnya buat basic, kita salah satu produk unggulannya ada di t-shirt. Oke. Artikel t-shirt kita tuh banyak banget, ratusan bahkan sampai ribuan. Di sablon-sablonnya juga asik-asik nih. Jadi nggak yang sablon biasa aja. Kita ada yang glow in the dark. Jadi kalau misalnya lagi mati lampu nih, mati listrik, Kelihatan bajunya aja. kelihatan bajunya nyala gitu. Wah, ada cahaya di sana. Iya. Terus ada juga yang kena sinar matahari, ini sinar UV tadi Iya, sambil iya. berjemur kan ya biar lebih sehat. Sambil berjemur sablonnya bisa berubah warna. Oh. Jadi di indoor warnanya biru, pas kena matahari jadi hijau. Oh, iya, Itu serius? seru banget ya. Keren banget sih, aku baru tahu loh. Iya, kita seru banget. Pokoknya kalau misalnya penasaran bisa langsung aja cek-cek di sosmed kita. Wah, ini aku ngerasa jadi anak muda Bandung yang ketinggalan ya, karena aku kayak belum tahu ya ada yang berubah warna gitu. Seru-seru. Asik tau. banget, kawan Gala juga harus cek. Oke, tadi udah ada nih rekomendasi item yang yang harus punya lah ya, must have item ya dari Kresida. Terus tadi Teh Ayu sempat nyinggung juga tentang kolaborasi dengan Ron 88 ya kan, tentang mungkin gaya hidup sehatnya, mungkin trennya. Tapi ada nggak sih alasan spesifik untuk kerjasama dengan Ron 88 tuh kenapa sih? Oke. Untuk kerjasama sama tim Ron 88 kita juga sebelumnya ada kerjasama. Kita waktu itu bareng-bareng ke panti asuhan, datang ke beberapa panti untuk berbagi melalui program CSR. Kita datang ke beberapa panti untuk berbagi bersama adik-adik
waktu itu sama brand-brand yang lain juga ya Mbak ya. Oh, banyak gitu ya berarti. Anda dicek aja di Instagramnya Gala. Ayo cek ya. Nah, salah satu alasannya pertama karena kita sama-sama brand lokal, Betul. sama-sama brand lokal asal Bandung, jadi Harus saling kita support. betul harus saling support. Selain itu visi misi kita untuk berbagi dan berdampak untuk lingkungan sekitar juga sama. Selain itu yang paling penting nih kawan Gala, di kantor Presiden juga minumnya RON 88. Oh iya, sama dong dari kantor Koran Gala. Nah, sebenarnya di semua kantor Harusnya minumnya begitu. RON 88. Harusnya begitu ya. Nah, karena kalau tadi kata Teteh udah nyinggung, harusnya kita di kantor minumnya RON 88. Harusnya kita minumnya airnya RON 88. Kenapa sih kita harus milih RON 88 dia? Kalau misalnya kita ke minimarket deh sekarang, kita lihat air mineral itu berjejer-jejer, banyak dan mirip-mirip. Nah, kenapa sih kita harus pilih RON 88 Teh Airin? Jadi kan RON 88 ini jelas air mineral ya. Jadi cara bedainnya ini air mineral atau enggak bisa dicek dari label. Jadi di labelnya itu biasanya dari BPOM sudah mewajibkan menulis jenisnya. Apakah dia jenisnya air mineral atau dia airnya distilled water atau reverse osmosis atau dia pH tinggi gitu ya. Ada keterangannya. Jadi kawan Gala jangan males baca label karena di label ini udah banyak keterangan tentang produknya sebetulnya. Nah, dan kelebihannya kita juga RON 88 ini kan sesuai namanya RON, Richness of Nature, kekayaan alam. Kenapa dikasih nama kekayaan alam? Karena kita memang berasal dari mata air alami pegunungan dan di labelnya juga ada tulisan mata air pegunungan. Bahkan sampai di tutup botolnya. Jadi kalau kawan Gala yang mungkin selama ini masa sih gitu ya yang punya botol RON 88 boleh tuh langsung dicek. Oh iya bener ada tulisannya gitu. Dan kalau misalnya lihat emang di mana bener gak mata air yang bener-bener alami keluar sendiri dari dalam perut bumi tanpa proses pengeboran dan sebagainya gitu ya. Cek aja di barcode ya. Jadi di label kita ada namanya product info. Barcode yang bisa di-scan dan bisa tahu posisinya di Gunung Mandalawangi itu di mana titik koordinatnya, terus yang namanya mata air yang keluar dengan sendirinya tuh seperti apa gitu ya. Nah ini udah lengkap semua. Kalau yang menanyakan sertifikasinya gimana, udah ada halalnya, udah ada BPOM, SNI. Di sini tuh udah kelihatan semuanya, udah ada ISO 22000, bahkan kita dapat penghargaan Gold Award juga untuk quality gitu ya. Apalagi kalau yang udah kenal RON 88 dari zaman dulu, kalau kita ini mungkin adik kakak ya. Kalau RON 88 lahirnya 93. Oh iya, ada kakak ya Adik kakak nih, kakak Kresida ya. Nah, di 93 ini kita diambil dari Pegunungan Purba, Jawa Barat ya. Jadi ini memang air yang usianya udah jutaan tahun yang lalu. Jadi kalau minum RON tuh kayak minum air yang wah ini air udah tua banget. Makanya kenapa dia lebih dingin. Segar ya, tanpa di kulkas. Bener, tanpa di kulkas. Di bawah seharian motor-motoran, keliling-keliling masih aman. Nah, dan kita ini satu-satunya air di Asia yang punya hexagonal crystal water seperti ini, yang menunjukkan bahwa air ini tuh baik untuk kesehatan juga. Nah, dan RON 88 sebagai produk lokal ini sekarang kita lihat bahwa mata air ini kita jaga lingkungannya supaya nggak habis, dan ini didistribusikan ke seluruh Indonesia, tapi kita tidak merusak alam karena air ini kan airnya mengalir keluar dengan sendirinya, tidak ada eksploitasi alam yang kita lakukan. Makanya kita hanya memanfaatkan air yang keluar aja. Nah, jadi kita perlu berbangga ya bahwa Indonesia nih punya air yang keren banget. Kandungan mineralnya lengkap banget dan segernya khas banget seperti kalau kita minum air di pegunungan asli. Oke, asik banget ya. Jadi gak perlu ke kulkas dulu. Tapi kalau misalnya lagi batuk pilek minum air dingin dari kulkas langsung rasanya Tambah jadi jadi bener gak gak? sih? Apalagi kalau batuk pilek tuh segala nggak enak. Iya, Mulut dingin tuh gak enak, pahit. panas juga gak enak. Bener, dan mulut tuh kayak nggak enak. Apalagi bener. minum air putih tuh kayak pengen muntah. Nah, cobain minumnya RON 88 karena rasanya tuh bener-bener enak aja, ngegleser aja gitu, nggak meninggalkan rasa. Sampai yang pahit-pahit gitu ya. Nggak ada pahit-pahit karena nggak enak banget minum air yang air Abis putih yang pahit, ninggalin iya. aftertaste-nya pahit Jadi malas kan minum ya. sih abis itu biasanya. Oke, ini di depan kita semua ada yang 600 ml ya. Ini biasanya kemasan favorit aku kalau misalnya beli ke minimarket. Pasti kawan Gala juga kan, yang untuk dibawa kemana-mana itu. Karena nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Tapi selain 600 ml Teh Airin, ada nggak sih kemasan lain gitu dari RON 88 yang mungkin travel friendly atau misalnya oke untuk kita di kantor dan sebagainya?
Nah, jadi kalau kepoin Instagram kita di Ron 88 Official itu bisa lihat bahwa Ron 88 ini tersedia dengan berbagai ukuran sesuai kebutuhan. Jadi mulai dari yang cup ya, itu yang paling sering mungkin dipakai di acara-acara atau snack box dan Snack box, sebagainya. ya. Nah, sekarang udah mulai banyak beralih nih dari kemasan cup yang harus udah ditusuk terus nggak bisa dibawa-bawa. Nah, mulailah lahir dengan ukuran-ukuran yang mini, botol 240 yang kecil. Bahkan botol kecil ini tuh di saat mungkin kebanyakan ukurannya 200 atau 220, kita lebih banyak ukurannya 240. Dan itu botolnya bisa dibawa gampang banget di saku, saku celana bisa. Jadi buat orang-orang yang yang malas bawa minum karena berat, kalau kayak Teh Sarah kan oke banget nih minumnya yang 600 ml gitu. Tapi kan ada orang yang malas banget sih bawa air berat gitu gitu. 240 ml itu sakuable. Sakuable baru ya. Iya. Jadi sering jalan pagi, lari pagi, bawa minum susah ini enggak, udah tinggal masuk saku. Betul. Terus ada yang 380 dengan kemasan kristal-kristalnya yang bikin mewah buat di kafe. Tahu. Ya kan, di hotel-hotel gitu-gitu ya. Nah, itu kemasannya mewah banget, dari luar tuh udah keren kayak banget. ada teksturnya gitu ya sih? Betul, ada kayak Iya, kayak kristal-kristal kristal gitu kan di ya. sini ya, di badinya. Bener. Terus yang 600 ml, terus ada yang 1500 ml juga yang bisa dibawa-bawa karena ada hangernya ya, jadi easy to carry. Dan kita juga punya kemasan kaca 330 ml, kemasan kaca yang sekarang dapat julukan air hotel Indonesia. Iya, karena dipakai di hotel. Di hotel-hotel. Kenapa bisa dapat pilihan seperti itu? Karena botol itu juga adalah pemenang Asia Packaging. Karena apa? Karena ada satu lagi kekayaan Indonesia yang kita bawa di botol itu, yaitu kemasannya ada batiknya. Di botol itu tuh ada batiknya supaya kita inget untuk melestarikan budaya Indonesia. Nah, dan ada juga kemasan galonnya tentu saja. Dan yang baru, ada yang baru apa tuh? Harus kepoin di Instagram kita ya. Kita punya si mini, tapi warnanya pink. Gemes banget. Iya, 88 Pink Edition. Jadi kita tuh pengen banget mensupport teman-teman ya, anak-anak culture ya. Yang bawa, aduh aku sih kayaknya ini udah baju udah warna-warna pastel, bawa botol biru kayak agak kurang matching nih gitu ya. Color palette ya. Bener. Ini warnanya pink dan pasti banget itu kalau kamu bawa itu tuh kayak yang langsung orang-orang, ih apa itu? Itu air gitu. Nah, dan sekarang ini jadi produk rebutan banget. Itu ukurannya 300 ml, jadi masih bisa masuk ke pouch, ke handbag, ke saku. Gak terlalu besar berarti ya, setengah ini lah ya. Betul banget. Atau mau buat suguhan di acara-acara apapun, atau buat di tamu, ada tamu yang datang, wah cerah. Kok lucu banget sih botolnya warna pink. Aduh. Tapi isinya tetap air putih kan, bukan Iya air pink. Betul. Itu untuk mendukung stylenya kita ya, apalagi anak-anak muda yang suka malas bawa air minum. TD-nya jadi bisa pakai baju Cressida sambil pegangnya. Betul sekali. 88 Bener, udah culture banget itu. Kayak kalau misalnya mau nongkrong gitu ya, misalnya mau nongkrong sore-sore, terus kayak kalau misalnya nggak minum, pertama panas, tak dehidrasi. Oh itu udah kece nih, pakai Cressida atas bawah, udah aja pergi pas jalan, haus nih gimana ya, tahan, itu berapa jam nggak minum, lupa. Pulang-pulang. Iya kan gitu, iya. Jadi ini udah oke banget ya dengan ada botol warna pink juga, bikin jadi lucu mungkin ya. Aku bayangin lebih semangat. Iya, lebih semangat minumnya karena katanya kalau misalnya wadahnya bikin wadahnya menarik, minumnya jadi makin semangat. Betul. Setuju. Gitu ya. Nah, kalau Cressida nih kita ngomongin soal outfit, Cressida tuh bisa ditemuin di mana aja sih, Teh? Oke, untuk kawan gaul mungkin sekarang lebih seringnya belanjanya teteh-teteh juga online kali ya. Dong. Tinggal tap check out. Tap betul. Nah, Cressida sendiri ada di semua e-commerce di Indonesia, ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Zalora juga ada. Kita juga bisa ditemuin di website kita di cressidaclothing.co.id. Salah satu kelebihan belanja online tuh pertama artikelnya lengkap banget. Jadi karena kita punya banyak banget artikelnya, mungkin terbatas di offline store, bisa langsung ke online store aja karena komplit banget di sana. Terus yang pastinya gratis ongkir kalau belanja di Cressida. Serius? Langsung. Pasti gratis ongkir. Selain itu ada promo juga tiap payday sale tanggal 25 udah gajian mungkin ya. Udah tanggal harusnya udah gajian ya. Di payday sale sama di tanggal kembar bentar lagi di 5 Mei. 55 ya. 55 betul. Jadi kalau misalnya mau tahu nih promo apa aja yang ada di Cressida, bisa langsung aja dicek di Instagramnya @cressidaclothing.
Oke, karena menguntungkan banget tentunya ya promonya. Betul banget, lumayan banget ya kalau belanja pakai promo. Terus nggak usah khawatir juga karena kalau misalnya belanja di Kresida nggak usah takut gagal, bisa dibantu cari ukuran yang tepat. Cari ukuran yang tepat, terus warnanya kalau misalnya aku pengennya warna ini atau pengen kapelan, bisa banget dibantu sama host live kita nanti. Jadi bisa langsung gabung aja ke Live-nya TikTok berarti? Di TikTok dan di Shopee. Oh, dan di Shopee juga. Oke. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan kalau beli baju online itu yang bikin bingungnya itu adalah takutnya kegedean Betul. atau kekecilan. Kalau kegedean tuh masih mending sih sebenarnya. Karena masih bisa dipakai ya meskipun jadi oversize ya. Tapi kalau misalnya kekecilan itu kan sayang banget jadi nggak kepake bajunya. Iya, makanya bisa banget dibantu. Aku lingkar dadanya segini, kan bisa bingung ya kalau Iya, misalnya. cukup nggak ya pakai size M? Nah, jadi bisa dibantu sama host live kita nanti. Oke. Jadi abis ini Honggala mungkin sambil istirahat dan jangan lupa minum makan 88 sambil oke lah scroll TikTok pulang kantor, kita pulang kantor nih kita nonton dulu scroll TikTok Shop, scroll Shopee. Live-nya jam berapa aja atau ada terus teh? Ada terus. Oke. Ada terus. Bahkan kalau bulan Ramadan kita 24 jam. Aduh. Jadi yang kemarin mungkin yang udah belanja gitu ya. Kemarin belanja Idul Fitri, nggak sampai nih paketnya, tenang aja. Jadi beli baju lebaran, beli baju baru, nggak harus lebaran Idul Fitri aja. Iya, betul. Lebaran Idul Adha bentar lagi. Betul. Juga bisa banget buat beli baju baru. Betul, dengan style baru kita menikmati makan daging sapi, daging kambing sambil jangan lupa minum air putih. Gitu, oke. Teteh-teteh gue, apakah ada kesan-kesan kata-kata dong untuk kawan Gala supaya hidupnya lebih sehat tapi juga stylish? Sesuai di sini ya, tell it in style. Boleh Teh Airin kata-katanya dong untuk kawan Gala. Ya, jadi kawan Gala jangan lupa bahwa tubuh kita ini harus dijaga nih kesehatannya supaya ketika udah tampilnya kece badai ya jangan sampai udah kece badai tapi bersin juga ya gitu kan ya. Jadi ingat bahwa hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita tiap hari. Jadi diperhatiin tidurnya, makannya, kemudian kebersihannya. Salah satunya juga adalah jangan lupa untuk minum, karena minum ini bikin kita jadi lebih kuat, lebih siap menghadapi segala macam yang terjadi di hadapan kita ya. Oke. Siap menghadapi rintangan di depan kita apapun itu dengan iron 88 dan juga outfit yang kece. Karena kalau misalnya outfit yang gak kece biasanya ketika ada sesuatu terjadi makin bete. Duh, kayak udah ngerasanya kayak aduh nih harinya berat banget kok kayak gue jelek ya. Apa karena gue jelek? Apa karena outfit gue kurang bagus makanya hari gue buruk? Nah, boleh dong Teh Tia untuk kata-kata atau pesan-pesannya untuk kawan Gala terkait dengan tell it in style. Iya, kawan Gala jangan ragu untuk mengekspresikan diri melalui outfit. Jadi nggak ada nih pantangan nih kalau misalnya aku udah berumur, saya udah sepuh, bajunya harus pakai baju-baju yang sepuh, nggak harus juga ya. Jadi kalau misalnya masih mau pakai baju-baju kekinian boleh banget. Sama tadi kita menghadapi bentar lagi menghadapi Idul Adha ya, yang sebentar lagi. Jadi kalau misalnya mau beli baju yang kemarin, baju Idul Fitrinya mungkin nggak sempat kepake karena ketinggalan paketnya belum sempat dikirim. Yang mau langsung yang mau belanja bisa langsung aja kunjungi IG Kresida. Kita lengkap banget, mau keluarga, sarimbitan semuanya ada. Luar biasa. Nanti mau ikut ke suasana baru di Idul Adha. Iya, jadi menghadapi Idul Adha dengan gaya baru makin seru. Gaya baru makin seru sambil tetap sehat juga. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih untuk Teh Airin dan Teh Tia yang udah sharing di Koran Gala. Tentunya untuk teman-teman kawan Gala juga tentang dari gaya hidup sehat, air putih, dehidrasi, tadi batuk pilek seperti aku, dan juga kita jadi tahu nih ada clothing brand yang Bandung banget, asli Bandung dan udah puluhan tahun lamanya berjaya. Oke, jadi jangan lupa untuk dikepoin dan juga jangan lupa untuk dibeli masing-masing produknya, karena apalah artinya hidup sehat tanpa gaya yang kece dan apalah artinya gaya kece tanpa hidup yang tidak sehat. Oke, kalau gitu aku Sarah ingin pamit dulu, sampai ketemu di episode lebih dekat selanjutnya, tentu saja di channel YouTube Koran Gala. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share di media sosial kesayangan Koran Gala. Sampai ketemu lagi, bye bye.